Jiwa kita yang telah mempersatukan kita dari berbagai tempat dengan meninggalkan berbagai kesibukan pelayanan dan penggembalaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan juga sebagai jemaat yang meninggalkan kesibukannya demi satu persekutuan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Dan ya, terima kasih dan kami boleh ikut beribadah di tempat ini. Sebenarnya saya memang kalau sudah menghadapi rekan-rekan abad ini, saya jujur kalau putar tok duduk duduk aja tadi sudah, gimana ya. Ya, saya melihat Bapak Tuhan yang senior juga ada ya, tapi saya hanya berbagi apa yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya coba belajar mengontrol diri saya ya. Saya berdoa juga buat saya sehingga penyampaian firman Tuhan ini murni ya dalam pimpinan Roh Kudus. Setelah saya mendapatkan ditunjuk untuk salah satu jadi pembicara ya, saya bilang sama Pak Joshua, saya di bagian mana? Di malam atau di pagi? Oh, tunggu om, saya telepon dulu orang tua basah. Nah, setelah telepon, pagi om. Iya, tapi ya semua itu ada kedai. Tapi cuma bagi saya ya, ada sesuatu ya kan, untuk para gembala. Ya, yang menonjolnya di situ para gembala. Tapi hari ini firman Tuhan ya, memang tadi malam juga sudah dijelaskan oleh ya Om Silaban ya, bahaya habis jam itu untuk melakukan ya mengenai 5 gadis bodoh sana. Terdengar pada malam itu, pada tengah malam ada suara mempelai datang, song-songlah dia. Ada beberapa yang Tuhan berikan sebenarnya ya, tema firman Tuhan ada tentang apa yang kau inginkan ya untuk sampaikan, kami berbagi rasa ya. Dan juga tadi malam ya, kalau pemimpin pujian bilang tidur saja ya, saya tahu ya pembicara Bapak Silaban justru bangun, jangan tidur ya. Jadi sepertinya bertenang, tetapi tidak. Saya hanya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Mungkin maksudnya pemimpin pujian pada malam tidur, pada malam mabuk ya, tapi saya langsung nangkap, oh mungkin maksudnya tidur seperti si Adam, tidur sama seperti Yusuf ya. Jadi ya Pak Tambunan ya, Tambunan ya, si Pak Tambunan punya ini sendiri ya, Pak Silaban juga punya ya pengertian sendiri. Tidak ada yang salah dan tidak ada pertentangan ya. Pak Tambunan jangan merasa wah aku ini kok digituin, enggak ya, jangan ya, kamu masih muda ya, belajar untuk ini ya. Jadi sama-sama menerima apa yang diyakinkan Tuhan untuk masih. Ini tadi yang saya renungkan, kok malam tadi para gembala, hari ini 5 gadis ya. Dan kalau saya melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas itu, saya mendapatkan berkat dari malam. Dikatakan ada komunitas para gembala, kata suara malaikat itu, dan benar mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu berita tentang Yesus menjadi juru selamat. Ada komunitas para gembala, dan gembala inilah yang membawa domba-domba itu sampai betul-betul Yesus yang adalah roti hidup, Yesus yang adalah gembala yang sesungguhnya. Tapi kok Tuhan kasih saya 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana? Tidak ada disebut di situ komunitas gembala. Kemana gembala-gembala ini? Ya, untuk mendidik sampai sidang jemaat itu
bisa menikmati Yesus yang adalah roti hidup dan Yesus sebagai gembala. Artinya apa? Satu waktu nanti kami hamba-hamba Tuhan ini meninggal, mati. Atau satu waktu oleh karena satu hal kami tidak ada lagi. Terus bagaimana nasib para jemaat? Ikut mana ada gembala, ada pendetaku? Kalau aku nggak diberkati. Ada seorang jemaat ngomong itu ke saya ketika bapak saya dipanggil Tuhan. Dia bilang begini, nama hati bapak do oma. Ya, dah rumpi tulus dong bapak do oma. Kurang siap bapak udah, yang lebih baik, lebih banyak lagi. Aku napas tangga do. Ya aja kemarin kita tidak mengkultus individukan siapa. Firman itulah yang menjadi gembala sampai firman itu yang harus menjadi gembala dalam dirimu. Artinya nggak ada gembala pun firman Tuhan itu yang menggembalakan kau. Akulah gembala aku, kata firman Tuhan kan. Siapa itu? Yesus yang adalah firman. Kalau nggak salah ketemunya gembala itu di 1 Petrus pasal 5 ya Om ya. Itu tidak komunitas masing-masing. Melihat pandemi yang sekarang, saya lihat juga memang sudah waktunya seperti itu. Jadi kita berpacu dengan waktu, bagaimana betul-betul mendidik jemaat itu sampai firman itulah yang menjadi gembala dalam hidupnya. Sampai firman itu menjadi gembala dalam hidupnya. Ya, jadi berita pertama untuk komunitas para gembala, Yesus sebagai juru selamat. Tapi berita di tengah malam. Tengah malam, saya katakan akhir dari segala akhir zaman dosa. Ya. Dan dikatakan oleh Petrus, nanti fajar menyingsing, gembala agung datang. Tidak ada lagi di situ komunitas gembala. Tapi memang saya katakan, ya sudah waktunya rupanya. Jadi ketika saya tanya-tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Kok di mana para gembala? Ternyata di Zakaria pasal 13 ayat 7, gembala itu akan dibunuh. Tercerai-berailah domba-domba. Ya. Tercerai-berailah domba-domba. Betul, dengan pandemi ini, ketika awal-awal di tahun 2000 ya, tidak boleh ibadah. RS semua, live streaming. Kita buka, datang ibadah. Lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan, udah buka aja. Buka. Siap apapun kata ada risiko. Ada Satgas Covid melarang, siap. Saya buka. Sampai ada tentara duduk di depan pintu gereja. Ada polisi pakai preman patroli. Ada surat larangan. Saya bilang tidak, jalan terus. Ya, ini cara antikris, melarang ibadah. Ya, apapun resiko hadapi. Ternyata nggak itu. Kenapa warung pok sampai jam 1 bisa karaoke ya? Kalau mereka tutup, boleh kita tutup. Kenapa dipajak-pajak? Boleh. Dan kedua, walaupun status gereja kita itu tanah kita menjadi gereja, saya bayar pajak. Dari dulu sampai sekarang saya pajak. Ya, nanti saya bilang saya tunduk kepada pemerintah dalam bayar pajak, tapi saya tidak mau tunduk dalam hal dilarang ibadah. Surat, akhirnya datang surat ke saya, tanda tangani katanya. Sini, tanda tangani. Buat surat pernyataan, Om Juta bilang, ya kita potong anjing gitu. Wah, cocok ini. Ya, iya. Ya, puji Tuhan. Nah, itu yang saya lihat. Jadi di waktu Yesus datang sebagai juru selamat, itu tanggung jawab gembala untuk membawa jemaat itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tapi di akhir zaman, tidak ada waktu lagi. Ya.
sekarang bertanggung jawab. Dungalan di pedenya malah lasangannya ke mati. Kan dilarang dok ibadah. Ya. Ada alasannya untuk tidak ibadah. Ya, kalau ke warung mau jadi memang hari tanya Tuhan tiki berjamitan tori tepat menemani tori pancung satu tusuk gua. Ya. Ada kegede Tuhan semua nikah. Ya. Mari kita membantu Tuhan. Jangan terintimidasi. Boleh kita ikuti prokes. Tapi kalau sampai dilarang. Tahukah kita itu Daniel pasal 9. Di pertengahan perjanjian 7 tahun itu. Stop korban-korban. Memang belum antikris, tapi udah tekniknya. Lumayan kita terintimidasi. Ya. Dan saya katakan depan pintu. Di depan mata kita sudah ada antikris. Makin nyata dalam hidupnya. Bagaimana nasib jemaat ini nanti? Ya. Bagaimana nasib jemaat itu? Ya, mari. Jadi saya itu aja untuk ininya. Ya, kita lihat dulu Matius pasal 25. Ya, Injil Matius pasal 25. Ini berita terakhir di tengah malam. Kalau tadi malam, di tengah malam juga untuk para gembala, tapi sekarang untuk 10 gadis. Ya, kita nggak usah jelaskan ini, para hamba Tuhan sudah hafal. Mungkin jemaat juga udah tahu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 itu menunjuk 5 benua. Jadi di semua benua pasti ada gadis bijaksana. Saya panggil bapak atau panggil apa lah ya. Saya senang melihat dia sudah memimpin pujian. Saya bilang mantap. Ya, ini generasi. Kita berikutnya. Oke, mari Jepta ya. Ayat 1 boleh aja bacalah, atau kamu baca ayat ganjil, kami baca geraknya. Itu aja ya, supaya semua berbahagia mereka yang mendengar. Ya, coba ya ayat 1, 3, 5 dan seterusnya ya untuk Jepta. Kami nanti ayat 2, 4 dan seterusnya. Mulai Jep. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, supaya pelita kami. Terus, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun menuju dosa. Ya, puncaknya mengarah kepada dosa. Di Matius pasal 25 ini terkena kepada tongkat haru yang bertunas, berbunga dan berbuah. Mungkin kita sudah tahu semua ya. Ya, bagaimana kronologi Harun itu bertunas. 12 tongkat yang mewakili 12 marga dari Israel. Ya, karena terjadi perbantahan. Ya, mungkin termasuk ini kudeta untuk mengambil kepemimpinan. Ya. Tapi Tuhan buat berbuah pada. Semuanya bilang kalian mempelai. Semuanya bilang pengajaran. Semuanya 10 gadis menanti memang Harun Yesus orang ini semua, dan kita tidak tahu
tahu di antara kita, apakah kita ini menjadi kelompok 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana? Kita lah masing-masing merenungkannya ya. Pengajaran dan ya. Tapi seleksi alam terjadi. Seleksi Roh Kudus terjadi. Karena ada 5 gadis dengan minyak oplosan. Ya. Banyak kali. Wah, kalau kita lihat mulai dari tahun berapa, ke Surabaya. Ya. Seleksi terjadi. Gak bisa dipungkiri. Memang kalau saya lihat di sini tongkat Harun di sini di Matius pasal 5 hubungannya dengan penyucian. Ya, hubungannya dengan penyucian. Supaya bertunas, berbunga dan berbuah badak di Yohanes pasal 15 ya. Tongkat Harun itu dipangkas, dibersihkan. Jadi saya lihat pembersihan itu berlangsung terus menerus, penyucian itu terus menerus, sampailah nanti tersimpan dalam tabut perjanjian itu. Kenapa? Karena 2 di atasku meninggal. Waktu itu mama saya menolak menjadi hamba Tuhan. Ya. Mamanya Rahel itu di atasku. Jadi antara mama Rahel dengan aku ada 2. Meninggal, laki-laki. Karena bapak saya menolak jadi hamba Tuhan. Akhirnya ambil keputusan manotong melayani Tuhan. Dan saya tertanam jadi hamba Tuhan. Tadinya saya tak mau jadi hamba Tuhan, benar? Ya. Tadi awal mau jadi, setelah SMA mau jadi pengacara. Saya beli buku kuhab. Ya. Begitu banyak itu, tebal. Baca. Jadi kalau kita pernah dileje sama polisi, kalau kita naik kap mobil, ya bus, wah kita debat pasang, ya karena sudah baca gitu. Tapi sekarang Tuhan bawa saya di sini. Jangan nama saya menotong, tapi saya tidak menotong. Saya tidak tetap. Ya, takuti. Di malam hari itu artinya juga daging dalam keadaan lemah. Ya. Oleh karena keinginan dunia atau oleh pergumulan dunia dan oleh karena 2 yang selesai. Satu lagi, ya 2 lagi kalau Tuhan izinkan besok saya juga minta doa ya. Tahun depan dua-duanya selesai. Biaya besar, apalagi anak kalian nomor 3 bisa. Terima kasih. Terima kasih bertambah lagi. Ya. Anak kami nomor 3 biayanya besar. 1 semester 11 juta. 1 semester. Belum lagi. Tapi Tuhan tolong. Tapi kadang jujur aja, ini perasaan ini. Gimana Tuhan? Ya. Apalagi baru-baru ini ada ini sedikit dengan dosennya. Sudah judulnya diterima, sudah masuk mau berbuat apa katanya itu. Datang dosennya, ganti judul, nangis dia, stres dia. Pulang ke rumah. Uang darah itu. Saya udah terus terang, kami tidak punya biaya, tidak ada gaji. Tapi kalau saya lihat ini konspirasi supaya nanti berapa tahun lagi anak saya kuliah di situ, jadi berapa biaya lagi yang harus kami keluarkan. Ibu, ini uang darah, hati-hati Bu dengan Tuhan. Saya tegaskan. Akhirnya ya lembak lagi gini-gini. Puji Tuhan sudah ini seminar ini ya durung-durung berkurang semua digoncang oleh pandemi semua, mau iman, rumah tangga, anak semua dihutur
Karena firman itu mengatakan nafsu terlebih. Isilah tersusuri. Nah, berharap kerajaan surga, berharap jadi mempelai Tuhan. Ini yang harus menjadi fokus. Tapi jujur aja saya katakan tadi, dunia daging ini membuat kita hari ini sampai pagi ini kita masih bertahan. Cuma mungkin minyak kita sudah bagaimana, termasuk aku. Minyakku sudah mulai berkurang deh. Mulai hidup-hidup ya. Ya, saya sebut. Itulah. Mulai hidup. Untuk ada persekutuan ini juga saya kembali berserah kaki Tuhan. Ini yang saya lihat tantangannya untuk kita ya. Tetap melekat pada pokok anggur itu, dan siapa tidak bergeser, pasti cepat atau lambat. Ya, apalagi di GPT kita ini ya, GPT kita bukan GPT ya, GPT ya. Terseleksi. Ada yang dengan sendirinya mengundurkan diri. Ya. Ada yang memang tidak mau terima. Saya yakin nanti ada seleksi berikutnya. Ya, bagi yang tidak setia, yang tidak loyal, akan terseleksi lagi nanti. Itu dari organisasi, apalagi dari Yesus. Takutnya, ya. Hanya mari kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 15 itu kita ya hubungkan di sana Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar Ya. dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Iya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti yang dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Pokok, ranting dengan ranting yang lain itu dengan pokok. Jadi berbedanya tempat-tempatnya, tapi tetap dalam satu pokok. Tapi dikatakan ranting yang tidak berbuah itu masih di titian, langsung aja dipotong-potong, pukulkan, karena nanti dibakar. Ya. Dibakar. Jadi kalau tadi malam ya dikatakan memang haruslah sama suara itu. Itulah kerinduan kita, tapi terseleksi. Ya. Terseleksi. Tergantung bagaimana saya sebagai gembala tetap berpegang pada pokok itu. Maukah saya mengalami penyucian demi penyucian, maka akan terjadi antara pribadi gembala atau pribadi jemaat atau pribadi masing-masing yang hidup dalam penyucian tetap berada pada satu pokok. Mengajar, menegur, menyatakan kesalahan itu penyucian, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, memperlengkapi dalam segala perbuatan baik, karakter ilahi. Itu tidak gampang, itu memakan proses waktu. Apakah tadi tetap kita melekat selama kita masih ada mendapatkan kemurahan Tuhan pada pokok yang sama? Ada kesempatan, selalu memberi kesempatan untuk berbuah. Tapi kalau sudah keluar dari pokok anggur itu, tidak ada lagi. Ya. Tidak ada waktu untuk bertunas pun tidak. Kering. Kemudian kemurahan Tuhan, penyucian supaya makin berbuah. Yaitu karakter ilahi. Bukan berbuah makin banyak tugas pelayanan saya sekarang sebagai ketua daerah. Enggak. Itu bukan buah. Ya. Tapi buah itu adalah bagaimana hidupku ini sekarang bisa menjadi berkat. Dalam perbuatan, dalam apa namanya, hidup. Apalagi sebagai gembala yang harus berjalan di depan.
Mari. Ini menjadi peringatan, saya katakan tadi menjadi peringatan keras buat saya. Ada beberapa kejucian yang terjadi sebenarnya. Pertama, tidak mau diatur, tidak mau ditertibkan. Merasa diri sudah seperti firman tadi pagi kita sering, merasa sudah mulai dipakai Tuhan. Nah kalau tunas ini dibiarkan, itu menyedot sari-sari makanan, menyimpang ke tunas liar. Bukan lagi fokus kepada calon bakal bunga. Fokus. Dan itu yang terjadi di organisasi kita sekarang. Karena sudah terjadi liar dan nggak mau ditertibkan, makanya agak repot politik kita ini. Ya. Dan saya juga kalau sudah mulai liar, tidak fokus lagi, pasti akan menyedot sari-sari makan terbuang sia-sia. Atau di sini terus malah ambil bagian, repot. Itu udah liar itu. Ya. Itu tanda-tanda udah liar. Itu yang terjadi kuliah. Mari. Jadi seharusnya yang kita apapun keberadaan, bagaimanapun penyampaian dari hamba Tuhan itu, ya kita syukuri. Sesederhana apapun firman itu pasti ada 1-2 ayat yang memberkati kita. Memberkati, katakan menguatkan, menghibur, mungkin juga menegur kesalahan kita. Jadi jangan mentang-mentang karena sudah ketua daerah nggak mau lagi mendengarkan AMB. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dan saya kira juga untuk ke depan tidak mesti ketua daerah yang harus jadi pembicara. Kalau ya, kami juga perlu mendengarkan teguran firman Tuhan, hiburan firman Tuhan dari rekan-rekan yang lain. Yang kedua, terhadap daun. Jadi ranting-ranting itu pokoknya botak semua, digunduli. Kelihatannya. Dari apa? Daun-daun yang sudah tua. Daun-daun yang sudah tua ini merasa lebih banyak mengenal pengajaran. Merasa lebih diurapi, lebih banyak pembukaan. Maka tadi saya katakan tidak seharusnya para ketua-ketua pengurus daerah yang harus menjadi pembicara. Ya. Boleh juga yang lain, kita juga saling membagi, ya, saling membagi. Yang ketiga, akar. Ya. Saya suka tanam-tanaman. Itu durian yang pernah saya buat di Facebook itu sudah mati. Dia unang akhir pemuda, di gambar perbu yang unang pina. Nggak udah loh deh. Buat banget, kok gugur, selidik, udah kayak akarnya, nggak kelihatan di dalam. Itu bagaikan buli-buli yang sudah kosong minyak, nggak sehat lagi. Kalau nggak minyak Roh Kudus lagi, pastilah Rom pasal 8 mengatakan daging, pasti daging. Walaupun sepertinya masih seperti. Saya selidiki, ketika tahu menukar dengan petikan orang. Ya, tapi saya berniat untuk mengganti itu dengan mangga 2 rasa. Saya akan mengganti itu. Saya udah ini siapkan. Tapi nantilah, karena 13-14 kami ada acara. Ya, biar ini menjadi tempat yang mengalopan. Ya, udah siap kan? Nanti ini jadi makan 2 rasa. Nah, saya lihat di sini akar itu adalah menuju kepada dasarnya mengikuti pengajaran. Oh, itu betul-betul karisma urapan luar biasa. Tarik semua. Tapi sekarang dah terseleksi. Anggota juri, bus, beli buat pengajar. Ya, tapi motivasinya dia ikuti pengajaran. Dasarnya mengikuti pengajaran apa? Itu doa yang masa igaga usah.
Tidak masa. Ini dulu lah. Heboh ini. Wih, mantap ya pengajarannya ya. Mantap ya, mantap ya. Apalagi dikasih hotel. Pernah menemukan itu orang pengajaran. Tapi satu waktu ada, tapi mungkin sekarang udah berubah dia ya. Tapi dulu ini yang saya lihat. Dulu yang saya lihat. Wah, saya lihat setia nih. Ini ada kemana? Tiba-tiba ada mama tua saya meninggal. Saya datang ke jawab, kaget saya. Iya, lu busuk deh. Duh, mana dokter? Gebe apa indah? Gebe pada udah baca buku. Kita mengikuti pengajaran itu dasarnya apa? Apakah karena di GPT ini memang otonom dan enak, ya? Atau bagaimana? Masing-masing lah kita tahu motivasi kita sendiri. Masing-masing lah kita tahu dasar kita mengikuti pengajaran ini, ya. Apakah saya dilahirkan di pengajaran ini? Apakah kata bapak dan sebagainya? Masing-masing yang tahu. Seperti tadi kita mau koreksi, ya, akarnya. Coba kita lihat dalam Roma pasal 11 sampai 21. Roma pasal 11 ayat 16. Jikalau